Hai. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Nama saya Arcangela Girani Dinda Kalista Fayola. Saya biasa dipanggil Fai. Dari mana Fai? Dari kata belakang Fayola. Saya merupakan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, program studi Ilmu Komunikasi NPM 24964040. Saat ini saya berusia 21 tahun dan saat ini saya juga sedang mengemban semester 3. Menurut saya pernah menjadi seorang pemimpin. Bohong, yang bener. Pemimpin itu tidak harus menjadi seorang ketua. Contoh kecilnya pada saat menjalani sebuah kelompok. Saya selalu yang mendapat bagian mengatur bagaimana jalannya teman-teman untuk kerja kelompok tersebut. Karena jujur saja, teman-teman saya itu seringkali bilang manut seperti itu. Jadi saya sebagai anak pertama yang terbiasa untuk mandiri dan memutuskan keputusan sendiri, saya memilih, baiklah kalau kalian semua manut, saya yang mengatur kalian, gitu. Namun saat ini saya tengah memegang sebuah jabatan yang menurut saya cukup tinggi, karena sebelumnya saya tidak pernah memegang jabatan setinggi ini. Biasanya saya hanya menjadi seperti itu, ketua kelompok atau menjadi pemimpin dalam sebuah peloton barisan gitu pada saat upacara. Saat ini saya ada mengikuti sebuah UKM atau unit kegiatan mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu KOMA. KOMA adalah Komunitas Multimedia Amikom. Nah, di situ saya saat ini sedang memegang jabatan sebagai koordinator MPR atau Media Public Relation. Media Public Relation ini mengemban tugas sebagai humas eksternal dan internal serta IT. Kalau dulu sebelum angkatan saya, MPR ini belum ada. Adanya departemen humas eksternal dan internal, dan IT. Namun karena keterbatasan SDM, saat ini digabung menjadi MPR. Namun apa yang membuat menurut saya tantangan terbesar bagi saya? Karena MPR sebelumnya dipegang oleh 3 orang, 1 koordinator dan 2 unit. Namun sekarang saya memegang sendirian, alias solo. Saya memegang 3 jobdesk sekaligus. Koordinator MPR, humas eksternal dan internal, serta IT. Meskipun saya tidak mengerti IT, karena saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang tidak belajar tentang IT, namun itulah tantangan terbesarnya. Saya harus mempelajari hal tersebut agar departemen tersebut tidak mati di tangan saya. Nah, visi saya ketika menjadi koordinator ini yaitu ingin membangun komunikasi 2 arah antar anggota dan pengurus. Karena menurut saya, angkatan tahun lalu kami tidak memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung kepada alumni, yang dimana sebenarnya dalam KOMA ini alumni memiliki peran besar, peran yang cukup penting untuk membangun relasi. Nah, saat ini saya juga tengah mencoba untuk belajar bagaimana menjadi humas yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Karena di sini saya yang mengatur teman-teman juga. Saya mengatur bagaimana relasi KOMA ini ke depannya. Dan misi saya di sini, selain ingin membangun komunikasi 2 arah, saya ingin menciptakan ketentraman dan keputusan melalui musyawarah.
Saya sendiri memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Saya menerapkan gaya kepemimpinan demokratis yang menempatkan komunikasi dua arah dan partisipasi anggota sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam menjalankan peran kepemimpinan, saya terbuka untuk menerima masukan, saran, atau kritik, dan dari sudut pandang orang lain, serta memandang anggota tim sebagai teman kerja yang memiliki peran penting juga dalam mencapai tujuan bersama. Saya sendiri merasa tidak memaksakan kehendak pribadi, melainkan mendorong diskusi dan pertimbangan bersama sebelum menetapkan keputusan. Karena saya merasa saya kurang percaya diri dengan keputusan saya sendiri. Maka dari itu, saya membutuhkan teman-teman saya untuk memutuskan keputusan ini. Sikap saya ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, nyaman, dan kondusif, sehingga anggota tim akan merasa dihargai, didengar, dan memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, saya menunjukkan tanggung jawab yang tinggi juga terhadap kualitas proses dan hasil kerja. Saya cenderung reflektif dan cukup teliti, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Dengan pendekatan ini, saya tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tapi saya juga berfokus pada pengembangan kapasitas individu dalam tim. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan demokratis yang saya terapkan ini mendorong kolaborasi, meningkatkan rasa kepemilikan, serta memperkuat solidaritas tim dalam pencapaian tujuan organisasi. Tantangan terbesar saya sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu, apa yang akan saya implementasikan dari gaya kepemimpinan yang saya terapkan tadi dalam kehidupan sehari-hari? Saya menjadi lebih peka terhadap keadaan sekitar karena saya cenderung memperhatikan bagaimana keadaan sekitar. Seperti yang tadi saya bilang, saya cenderung bertanya kepada teman-teman keputusan apa yang lebih baik untuk diputuskan. Karena saya sendiri tidak mau jika keputusan itu berpihak kepada saya saja dan memberatkan ke teman-teman sendiri. Lalu, bagaimana cara menghadapi masalah yang datang, baik dari internal maupun eksternal? Contoh, dalam internal, masalah yang datang adalah teman-teman saya yang hilang-hilangan, yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatannya tersebut. Saya biasanya berkomunikasi kepada teman-teman yang lain bagaimana enaknya untuk bukan mengeksekusi, untuk menindaklanjuti dari anak ini yang hilang-hilangan ini. Karena kita itu saling membutuhkan. Memang job desk-nya itu pasti berbeda-beda. Namun kita pasti saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, jika ada hilang-hilangan, saya akan berkomunikasi dulu kepada teman-teman yang lain. Bagaimana nih dari teman-teman ini? Apakah mau dicoba untuk dibujuk dulu? Kenapa kamu tidak ada? Atau kenapa kamu hilang-hilangan? Atau memang ingin langsung di-cut off? Namun, dari pengalaman saya sebelumnya, teman-teman saya dan saya sendiri pasti berusaha untuk membujuk terlebih dahulu. Mengapa kamu hilang? Mengapa kamu tidak aktif? Seperti itu. Karena saya butuh untuk pendekatan kepada dia dulu. Pasti seseorang melakukan tersebut pasti ada suatu alasannya. Maka dari itu, cara pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu. Jika saya sudah mengetahui alasannya, dan jika alasan tersebut cukup pribadi yang notabene tidak bisa disebarkan ke kemana-mana, saya yang akan menindaklanjuti hal tersebut sendiri oleh ketuanya langsung, seperti itu. Lalu, jika ada masalah eksternal, apalagi itu menyangkut oleh departemen saya sendiri, dan kebetulan departemen ini dipegang oleh saya sendiri, jadi saya akan mencoba menyelesaikannya pribadi terlebih dahulu. Lalu, jika saya benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, saya akan meminta bantuan kepada ketua terlebih dahulu. Karena menurut saya, jika ini masalah departemen, teman-teman yang lain tidak perlu tahu, karena ini merupakan dapur pribadi saya. Lalu,
bagaimana cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam gaya kepemimpinan saya tadi, saya mengambil gaya kepemimpinan demokratis karena saya memprioritaskan suara terbanyak dari teman-teman. Saya akan bertanya terlebih dahulu bagaimana teman-teman untuk menyikapi hal ini, lalu saya akan memikirkan hal itu secara pribadi. Apakah itu baik untuk dilakukan atau menurut saya itu kurang efektif untuk dilakukan. Saya tetap akan memutuskan keputusan saya sendiri, namun saya tetap membutuhkan saran dari teman-teman sekalian. Karena setiap otak itu pasti berbeda isinya. Nah, maka dari itu saya membutuhkan hal tersebut. Karena saya tipe orang yang membutuhkan inspirasi dari beberapa orang dan tidak bisa untuk memikir sendiri. Seperti itu. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya Arca Ngelajirani Dinda Kasta Fayola atau kerap dipanggil Fai. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.